Allah, menuju rumah Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita, karena memang hari Senin dan hari Kamis hari diangkatnya amal kita ke langit. Mudah-mudahan ini sebagai bukti Allah memberikan kita karunia yang luar biasa. Tanpa izinnya kita tidak bertemu hari ini. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah. Apa fitrah? Punya potensi tauhid. Di dalam dirinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu seluruhnya begitu. Semuanya begitu. Maka kata beliau apa? Fa abawa yuhawidanihi au yunasranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Alhamdulillah di antara kita banyak turis. Turis itu turunan Islam. Alhamdulillah kita banyak yang turis. Ini pun anugerah yang luar biasa. Kalau ditakdirkan kita memiliki keluarga yang sudah dari kecil beragama Islam atau sudah menyembah Allah dari awal, itu pun atas pilihan Allah. Seandainya kita disuruh memilih gitu ya, dilahirkan dari keluarga baik-baik atau bukan, pasti kita akan memilih dilahirkan dari keluarga baik-baik. Dan doa kita dikabulkan, kita diberikan orang tua yang muslim atau muslimah. Jika ada mu'alaf, itu pun atas kehendak Allah. Diberi kesempatan menyembah Allah sebelum menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengikuti ajaran beliau dan bisa bersama beliau di surga nanti, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang anak. Kalau sudah berbicara anak, kita agak melo, campur kesel, campur gregetan, sedih, semuanya itu bercampur. Dan mohon maaf, anak di sini bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Anak biologis, anak yang kita kandung, anak yang kita lahirkan. Namun tidak semua orang diberikan anak biologis. Maka anak ideologis itu pun termasuk ya insya Allah yang bisa memberikan atau mentransfer pahala buat kita. Anak ideologis siapa? Anak asuh, anak didik, anak angkat. Semua anak yang pernah berinteraksi dengan kita insya Allah anak ideologis. Ada beberapa ulama yang tidak dikarunia anak biologis tidak ada, tapi anak ideologis yang luar biasa banyaknya. Istri-istri Rasulullah yang dikasih anak biologis hanya Khadijah radhiyallahu anha, sementara istri yang lain tidak memiliki anak biologis gitu. Kenapa? Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada di antara kita yang hadir di sini belum memiliki keturunan gitu ya, belum memiliki anak biologis, diingat saja Aisyah tidak punya anak. Tapi di tangannya itu ilmu yang disebarkan banyaknya luar biasa. Jadi udah Allah tentukan. Bagaimana dengan wajah-wajah yang sudah memiliki anak? Agak berbeda ya, yang punya anak itu alisnya agak turun sedikit gitu. Agak stres dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau ada anak yang 1, 2, 3 gitu ya, itu pun sama nominalnya, jumlahnya itu pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan sampai orang yang sudah, mohon maaf, KB family planning ya, sudah family planning terus hamil stres, enggak boleh gitu. Mau kita batasi 2, kalau Allah pengen ngasih 5, oh mudah buat Allah. Pengennya 4 dikasihnya 8, oh mudah buat Allah. Atau dibalik, pengennya 10 dikasih cuma 1, mudah buat Allah. Kalau kita bergantung sama Allah, semua keputusan Allah adalah yang terbaik, termasuk anak, itu pun akan kita terima dengan lapang dada, dengan bahagia. Ibu-ibu solehat tolong buka surat At-Taghabun ayat 14.
Atau Neng MC-nya boleh tolong dibacakan artinya. Ayat 14 dan 15. Silahkan, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Sadaqallahu. Ketika menyampaikan tentang anak dan pasangan, Allah tidak memanggil wahai orang Islam. Yang dipanggil sama Allah siapa? Orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman itu memiliki energi. Iman itu memiliki cinta. Iman itu memiliki kekuatan untuk menjalankan perintah Allah. Orang kalau ada imannya, ini kan iman naik turun ya. Kalau imannya lagi naik, pikirannya positif. Kalau imannya lagi turun, pikirannya negatif. Makanya Allah memanggilnya bukan wahai orang Islam, tapi yang dipanggil siapa? Wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada iman. Apa infonya? Inna min itu sebagian, enggak semuanya. Inna min azwajikum, sebagian dari istri-istrimu. Kok istri-istrimu? Kan suami punya kuota 4. Ada yang dipakai semuanya itu, ada yang tidak dipakai. Kenapa 4 kuota dipakai sama istri pertama semua? Itu bukan bisa. Ada yang istri pertama meninggal gitu ya, kemudian dia menikah lagi. Itu sebetulnya mohon maaf sudah ditentukan oleh Allah di tulang rusuknya. Ada yang tulang rusuknya bercabang 2, ada yang 3. Tapi itu nggak bisa di ronsen, nggak bisa. Jangan dibawa suami kita ke rumah sakit, coba tolong cek dok, ini tulang rusuknya cabangnya berapa? Nggak bisa. Jadi even dia misalnya mohon maaf genit gitu ya, dia genit pengen nikah lagi. Tapi kalau ditakdirkan sama Allah beristri 1, itu enggak. Ini kalau kita bicara takdir. Kalau yang macam-macam kita nggak bahas lah ya. Kan ada yang memang cerai nikah gitu ya. Ini kita nggak bahas. Kalau kita bicara takdir itu sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalimat min itu sebagian gitu. Sebagian pasanganmu, pertama pasangan dulu, kedua apa? Dan anak-anakmu, diingat ya, sebagian. Enggak semua pasangan bermasalah, enggak semua anak bermasalah gitu maksudnya. Tapi ketika Allah menyampaikan sesungguhnya sebagian istri-istrimu dan gitu ya, anak-anakmu itu jadi musuh. Apa rahasia kalimat musuh? Musuh itu yang bikin kita pengen tengkar, pengen debat, beda pendapat. Kita sama suami suka cekcok, itu biasa. Biasa itu. Justru kalau kita pengen biar nggak debat, bagaimana kayak patung. Dia sehat mah. Mau beli apa? Nggak bisa. Apalagi perempuan dikodratkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah itu suka ngomong gitu. Sehari berapa? 20.000 kosakata sehari. Kalau dia nggak ngomong itu dia tekanan batin, jiwanya nggak sehat. Sementara kalau laki-laki cuma 7.000. Di masa Rasulullah saja itu Rasulullah sudah paham itu. Makanya beliau mendengarkan kisah Aisyah radhiyallahu anha itu kalau cerita kepada beliau itu tentang 11 temannya, 23 temannya, didengerin nggak? Didengerin sama Rasulullah. Makanya ibu-ibu pulang bawa dalil, Rasulullah aja mas gitu. Itu didengarkan gitu sampai beliau ngantuk-ngantuk. Kenapa? Karena beliau tahu perempuan itu suka didengarkan ceritanya. Kalau suaminya tidak mendengarkan, itu biasanya yang jadi korban siapa? Temennya. Iya, tahu nggak aku punya masalah, ya cerita lagi nih ya gitu kan. Karena memang dia kalau bicara itu apa, jiwanya sehat gitu. Di masa Umar pun demikian. Ketika Umar memiliki istri yang luar biasa gitu ya, Umar itu kan terkenal dengan pedang terhunus gitu.
Sampai para sahabat pengen minta tips sama Umar bagaimana mengatasi istri yang cerewet gitu kan. Ketika sampai di rumah Umar, ternyata istrinya Umar lagi apa gitu. Apa kata dia ini? Sama saja istri kita sama istrinya Umar, cerewet gitu. Perempuan itu kalau nggak ngemil, ngemol, ngomel. Iya, iseng ngemil gitu kan, liburan ngemol, capek ngomel, udah gitu aja. Jadi saat melihat istrinya Umar lagi marah-marah, sahabat bingung, loh Umar itu terkenal pedang terhunus, tetapi ketika istrinya marah-marah beliau diam gitu. Perhatikan para ulama itu sama istri itu bukan takut ya, mohon maaf diluruskan, bukan takut istri tetapi sayang sama istrinya. Saking sayangnya ngomel juga didengerin aja gitu, karena mereka tahu ini amanah dari Allah gitu. Kalau para suami memahami ini akan dibiarkan istrinya, udah mah, udah capek, udah capek ngomel, capek gitu. Umar pun demikian, ketika akhirnya pria itu akan pergi, apa kata Umar? Fulan, apa yang mengantarmu datang ke rumahku? Apa jawaban bapak ini? Ya Umar, aku sebetulnya mau datang ke sini minta tips bagaimana mengatasi istri yang cerewet. Apa jawaban Umar yang luar biasa? Biarkan istri kita marah-marah, biarkan istri kita ngomel-ngomel, biarkan. Coba bayangkan kata Umar, dia melahirkan anak-anak kita, dia mengandung buah hati kita, dia mencuci pakaian kita, dia memasak buat kita, padahal itu bukan kewajibannya kata Umar. Maka ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri. Apa definisi wajib? Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau nyuci masak itu wajib, kita yang belum nyuci dosa. Iya kan? Belum masak dosa. Ya Allah, dosa kita banyak banget. Nggak nyuci dosa, nggak masak dosa, belum lagi dosa ngerumpi, dosa ngomel. Habislah pahala kita. Makanya kata Umar, biarkan, coba, Masya Allah, biarkan istri kita marah-marah, biarkan, dia capek kok mengandung anak-anak kita, membesarkan buah hati kita, mencuci pakaian kita, memasak bukan buat kita, padahal itu bukan kewajibannya. Maka para ulama mengambil statement Umar ini bahwa memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri, tetapi amal soleh gitu. Amal soleh yang dicatat pahalanya sebagai pahala yang luar biasa. Kewajiban istri apa sih? Taat. Kalau kadang-kadang suami minta bikinin rendang, taat gitu. Tapi beda ya, bukan wajib. Kalau misalnya, Mas, kalau untuk hari ini kan libur nih, kalau beli aja gimana? Ada bargaining kan? Capek ya, sekali-kali lah libur, boleh kan? Boleh. Oh gitu ya, iya kan sekarang di zamannya zaman delivery kan, oke, boleh kan gitu. Jadi ada bargaining lah gitu. Nah Umar juga Masya Allah Umar ini, ketika kedatangan seorang bapak yang mengatakan anaknya durhaka, anak ini nanya, ya Khalifah, sebetulnya hak anak apa sih gitu? Hak anak itu mendapatkan ibu yang baik, mendapatkan nama yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik. Apa kata anak ini? Ya Khalifah, aku tidak mendapatkan tiga-tiganya. Ibuku seorang majusi, bukan muslimah, dia majusi. Namaku Ja'lan atau Ju'lan yang artinya apa? Cecurut, tikus. Orang tuaku tidak pernah memberikan atau tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Apa kata Umar? Kalau begitu bukan kamu yang anak durhaka, nak. Orang tuamu adalah orang tua durhaka. Nah bagaimana dengan kita? Padahal kita pengen banget anak ini menjadi anak yang soleh, yang berbakti gitu kan, yang bisa menjadi harapan masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang harapan dengan kenyataan kan berbeda. Makanya tema kita antara anak itu antara harapan dengan ujian. Maka dikatakan oleh Allah nih, ujiannya apa? Kadang-kadang pasangan atau anak kita menjadi musuh buat kita.
Musuh itu nggak sependapat. Yang ada di pikiran kita dengan yang ada di pikiran anak-anak beda. Yang ada di pikiran kita dengan yang ada di pikiran suami kita berbeda. Kita suka berpendapatnya gini, kita lebih mendominasi perasaan, suami akal ya. Laki-laki kan akalnya, kita perasaannya. Ketika komunikasi, apa kita bilang sama suami? Mas, kalau bicara pakai perasaan kenapa sih gitu? Nggak bisa. Terus suami bilang sama kita, bunda mikir mikir gitu. Kita disuruh mikir kan, karena kita lebih dikuasai oleh perasaan. Itu saja sudah beda pendapat kan gitu. Anak juga sama, nak pengennya kamu kesini. Tapi ternyata enggak, aku nggak mau ke situ, aku mau ngambil jurusan gitu kan. Kita pengennya gitu. Satu hal yang perlu kita ketahui, ujian dari pasangan, ujian dari anak-anak itu sudah dicontohkan semua dalam Al-Quran. Nabi Nuh, Nabi Lut, bayangkan diuji lewat istrinya. Nabi Nuh diuji juga lewat anaknya. Nabi Adam diuji lewat anaknya. Nabi Ayub diuji lewat anaknya. Bagaimana tidak? Abang-abangnya Nabi Yusuf kan iri kepada Nabi Yusuf sampai dilempar ke sumur. Itu Nabi. Kenapa diuji lewat anak-anaknya? Hiburan buat kita bahwa hei, Nabi saja diuji lewat anaknya loh gitu. Nabi pasti kan sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya kan pasti. Terus siapa kita? Kita belum ngasih yang terbaik kan buat anak-anak, cuma berusaha memberikan yang terbaik. Jadi kalau ada di antara kita yang mengalami ayat ini atau menghadapi seperti yang ada di ayat ini, pasanganmu, anakmu gitu ya, musuh bagimu, ya harus apa? Berlapang dada. Karena kata Allah, kalau kamu memaafkan, menyantuni, mengampuni, sesungguhnya Allah maha pengampun. Sudah ditakar sama Allah. Contoh, air ini kan gitu ya, air ini kan satu botol, ada lagi kan air mineral yang satu gelas gitu ya. Mental manusia tuh begitu. Ada yang cuma segelas, ada yang sebotol, ada yang segalon, ada yang setoren. Semakin kuat mentalnya, semakin besar ujian yang dia punya. Allah tahu, Allah itu nggak pernah ketukar ngasih ujian, nggak pernah ketukar. Kalau ada yang diuji lewat suaminya karena dia nggak sanggup, diuji lewat anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang diuji lewat anak-anaknya karena dia nggak cocok, diuji lewat suaminya. Tapi Allah cemburu kalau kita mencintai makhluknya melebihi Allah. Kita cinta banget sama suami, biasanya ujiannya lewat suami. Kita cinta banget sama anak kita, ujiannya lewat anak. Perhatikan itu. Allah cemburu kalau kita mencintai makhluknya melebihi Allah. Saya cerita sedikit. Saya punya anak laki-laki, awalnya 5 ya, 3 lahir di Pakistan. Qadarullah saya kuliah di Pakistan kurang lebih 10 tahun. Jadi datang sendiri, pulang berlima karena bawa anak 3. 3 lahir di Pakistan, 3-3-nya laki-laki. Oh mungkin kalau di Indonesia lahir perempuan, keempat laki lagi, kelima laki lagi. Sudah gitu ya. Menjelang umur 40 tahun dikasihlah, saya hamil lagi anak perempuan. Pasti seneng ya. 5 penantian yang lama dikasih anak perempuan. Seneng itu pasti. Oh langsung dijewer sama Allah. Ketika saya ngasih ASI 6 bulan, ASI selesai, saya kasih makanan tambahan kan MPASI. Baru beberapa hari, seminggu atau 3 hari dikasih makanan tambahan, diuji sama Allah. Dehidrasi berat, buang-buang air, muntah-muntah sampai anak 6 bulan bayangkan, sampai nggak berdaya, virus menyerang tubuhnya. Ya Allah, saya langsung di situ mohon ampun sama Allah. Ya Allah, mungkin kemarin senang banget dapat anak perempuan, mohon ampun gitu ya. Karena mulutnya penuh dengan selang, hidungnya selang, tangan kiri kanan selang, kakinya penuh dengan selang, sampai Bu izin ya dibelek tangan anak saya umur 6 bulan, dibelek untuk masukin selang dari situ. Oh itu langsung kayaknya kita udah nggak berdaya ya di situ ya. Ya Allah, semua milikmu, semua milik. Mohon ampun ya Allah, kasih kesempatan saya mendidik dia. Sekarang sudah kelas 2, mau naik kelas 2 SMA. Tapi artinya kalau kita cepat-cepat introspeksi gitu,
Jadi kalau diuji, ya Allah jangan-jangan itu harus langsung gitu. Kenapa kalau nggak istighfar, ujiannya akan dari pintu itu terus gitu. Terus kalau misalnya kok udah istighfar, udah memperbaiki, kok ujiannya dari situ, berarti kita akan diangkat derajat kita lewat pintu itu. Diangkat sama Allah. Kenapa? Nangis, capek, ngerawat anak, mendidik anak tuh pahalanya tuh besar banget gitu. Nggak semua orang mampu, nggak semua orang mampu. Maka disitulah Ali berkata apa? Cara mendidik anak itu kan 3 kali 7. Apa 3 kali 7? 7 tahun pertama gitu ya, atau boleh bebas mau 7 kali 3 atau 3 kali 7, hasilnya kan umurnya 21 gitu. Jadi apa kata Ali? Kalau anak umur 0 sampai 7 tahun itu jadikan dia sebagai raja, rajanya kita. Kita servis. Terus kita apa? Kita penasehatnya. Nah, makan pakai tangan apa? Dan itu harus diulang. Kenapa? Selnya belum nyambung, anak belum 7 tahun tuh belum nyambung. Jadi kita diuji kesabarannya apa? Capek di fisik. Mama susu, mama kita buatkan susu gitu kan. Mama pipis, mama kita antar ke kamar mandi, kita mandikan. Nih sentuhan ke anak itu ada quantum touching. Sentuhan yang memberikan kekuatan, mandiinnya, nyabuninnya tuh gini. Kalau ibu-ibu repot, ibu-ibu gak sabar, nyabuninnya kan cepetan gitu. Mana ada quantum touchingnya di situ? Meluknya, bunda ngajar dulu ya. Itu beda. Bunda cepetan, sarapan, lu kan beda. Sayang, tapi sayangnya disampaikan dengan teriakan, dengan gergetan, makan gitu. Itu akan beda dengan makan sayang. Kalau kita capek, waktu kita sempit, mana bisa kita memberikan yang terbaik buat anak kita kan gitu. Maka terbentuklah anak kita di situ. Kalau dia puas sama ibunya, itu kan seperti jiwa, kan seperti balon yang ditiup, dia melambung kan gitu. Tapi sayangnya kita kadang-kadang nggak sabaran. Padahal ujian pertama 0 sampai 7 itu capek di fisik. Terus gimana sih biar bisa sabar gitu ya? Ketika dulu bisa dibayangkan ya, saya kuliah ngajar punya anak 3 di sana. Lagi enak tidur, yang satu minta pipis. Kuncinya saat itu cuma satu, ya Allah, alhamdulillah. Dia pipis lewat saluran yang sudah Engkau sediakan. Coba kalau dia pipisnya lewat selang gitu. Coba kalau dia pipisnya di tempat tidur, nggak jadi ngeluh ibu. Kita lihatin, masya Allah, udah nak, serah. Gitu. Nanti baru ini lagi, mie susu, bikin lagi anak 3, karena saya termasuk yang golkar, kesenggol mekar, nggak boleh ngeliat suami hamil. Baru 7 bulan ngeliat suami hamil lagi gitu ya. Jadi anak masih jaraknya deket-deket. Tapi ketika dia bilang umi susu, ya Allah, alhamdulillah anak ini bisa bicara, susu. Coba kalau dia nggak bisa bicara, dia kelaparan, dia kehausan tengah malam. Begitu tuh, yang begitu-gitu tuh membuat kita apa ya, menikmati proses itu gitu. Sudah kan, terus nanti 7 tahun kedua bagaimana? 7 tahun kedua jadikan dia sebagai tawanan atau tentara, dididik disiplin. Makanya kata Rasulullah apa? Umur 7 tahun ajarkan sholat, begitu kan? Pisah kamar, mulai dilatih puasa, belajar nutup aurat. Kenapa? Udah mulai nyambung tuh selnya. Kalau 0 sama 7 itu kita tuh kerjaannya nyanyi, cerita, biar tersimpan aja. Makanya punya anak kecil, punya main sama cucu cenderung ya awet muda sebetulnya. Karena dia nyanyi lagi gitu. Dan itu efeknya luar biasa. Jadi anak saya tuh 7, nah yang ke-7 ini ketika saya menjelang umur 50 tahun saya hamil lagi. Jadi masih punya baby, punya anak umur 7 tahun lah. Nyanyi lagi kita, ya Allah, nenek-nenek nyanyi gitu. Jadi hampir sama dengan usia cucu saya gitu, nyanyi lagi gitu. Itu pengaruh gitu. Nah ini kalau kita nggak ikhlas kan pengennya marah-marah kan gitu. Aduh gitu ya. Kalau kita lihat, oh dia masih usia 0 sampai 7, anak atau cucu, oh berarti cerita gitu. Karena nggak bisa, nah Rasulullah bersabda dalam hadis, nggak bisa.
melatih dia makan, melatih dia gitu ya, belajar, sholat, apa tuh semuanya. Kalau nggak pakai cerita, pakai lagu. Kalau nggak dia mumet gitu ya, apa stres gitu. Terus bagaimana kalau tujuan kedua, dididik disiplin. Nah, baju kotor di mana? Sepatu di mana sepatu? Gitu. Udah mulai sholatnya mau jam berapa? Misalnya sholat asar mau jam 4 atau jam 5. Gitu kan? Nanti mendekati itu masa 10 tahun, masa murahakoh, mendekati baligh.